Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei Dedang, Bersama saya Mbah Haroto dengan mengulas kembali uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian kebesaran Tuhan. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Isra ayat 1. Di mana-mana kita sering menghadiri atau pada saat ini, khususnya di bulan Rajab itu banyak diadakan peringatan-peringatan hari besar, yang khususnya di hari besar ini yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak sedikit, bahkan hampir semuanya di dalam acara peringatan Isra Mi'raj ini, penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh pembawa atau pembicaranya ini hanya sampai sebatas dicerita saja, atau bahkan hanya ke tema yang lainnya. Padahal ini adalah momentum yang sangat istimewa, yang mestinya momentum ini agar bisa tersampaikan ke seluruh umat manusia, khususnya yang sedang menghadiri acara peringatan tersebut. Di mana-mana Isra Mi'raj itu hanya sekedar diceritakan kembali, diulang-ulang kembali. Padahal di balik kejadian peristiwa tersebut ada makna atau sesuatu petunjuk yang mestinya kita ikuti. Beliau Nabi Muhammad Mi'raj itu melewati alam-alam akhirat, kemudian berhampir dan bertemu dengan Allah Ta'ala di langit ujung akhirat tertinggi atau di Ars. Nah, ini artinya seorang nabi saja dalam mengenal akan Allah Ta'ala, beliau melewati perjalanan Mi'raj. Lantas kita sebagai umatnya, bagaimana cara mengenalnya akan Allah Ta'ala jika tidak melalui Mi'raj sebagaimana Nabi kerjakan dahulu? Bukankah seorang nabi ini sebagai petunjuk atau juga sebagai suri tauladan, contoh yang mesti kita patut ditiru? Kita ketahui bahwa ada tingkatan ilmu, yaitu ilmu yakin, ilmu ainul yakin, dan juga ilmu hakul yakin. Sedangkan parameter ilmu yang diterima oleh Allah Ta'ala yaitu ilmu hakul yakin. Lantas, apa kita sudah
melewati ilmu hakul yakin di dalam menerima kabar berita tentang Mi'rajnya Nabi Muhammad. Padahal Mi'raj ini, sebagaimana tadi ayat yang kami sampaikan, adalah yang telah diperjalankan oleh Allah Ta'ala, adalah hambanya. Jadi jelas di sini, apakah kita sudah masuk dalam golongan hamba-hamba Allah Ta'ala atau belum? Kemudian kata Nabi juga menyampaikan bahwasannya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Kita lihat sendiri, apakah sholat kita sudah sampai di mi'raj atau belum? Dan jika kita betul-betul golongan orang-orang yang mukmin, itu pastinya mi'raj. Jadi jangan sampai ketika kita mendengar kabar tentang seseorang mi'raj berpuluh-puluh kali, kemudian kita langsung tertawa, mengejek, karena mindset kita itu sudah tertanam bahwasanya yang hanya bisa mi'raj itu hanya Nabi, yang lain tidak. Sedangkan kita sebagai orang mukmin disuruh untuk bisa mi'raj, karena ayatnya as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'raj orang mukmin. Lantas apakah ini tidak kontradiksi dengan apa yang disampaikan Nabi dan apa yang disebutkan Nabi? Nabi mencontohkan menurut Allah Ta'ala beliau melewati mi'raj. Kemudian Nabi juga mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min, bahwa sholat itu mi'rajnya orang mukmin, orang-orang mukmin. Kemudian kita sebagai umatnya mengatakan yang hanya mi'raj itu hanya Nabi. Ini yang benar yang mana? Nah, ini artinya kita mesti menaikkan keilmuan kita. Hanya jangan sampai kita berdiam diri hanya stuck di ilmu pengetahuan kita sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya untuk bisa mengenal Allah Ta'ala itu mesti melampaui dari alam dunia ke alam akhirat. Nah, memasuki alam akhirat kemudian melewati alam-alam demi alam-alam sampai di ujung air tinggi, itulah yang disebut dengan mi'raj. Setelah mi'raj dinaik ujung kesadaran, itulah kita mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi yang telah bermakrifat, yang telah mengenal akan Allah Ta'ala, pasti dia telah melewati mi'raj. Dan yang telah mi'raj mengenal Allah Ta'ala, pasti dia akan bisa menyampaikan bagaimana jalannya, caranya, adaptasinya, kendaraannya di dalam melewati perjalanan mi'raj sampai berhampir kenal akan Allah Ta'ala. Jadi orang yang telah bermakrifat dengan Allah Ta'ala itu pasti tahu jalannya, tahu kendaraannya, bagaimana adaptasinya, dan juga alamat tujuan Allah Ta'ala yang ada di ujung air tertinggi. Jadi bukan sekedar cerita diulang dan kemudian disampaikan di dalam suatu pengajian, bukan. Tetapi ada momen yang terpenting, yaitu menyampaikan bagaimanakah caranya agar bisa melewati proses demi proses, alam demi alam, melalui perjalanan mi'raj orang mukmin. Ya, ini yang perlu disampaikan. Jadi jika kalian belum tahu, mending diam saja. Tidak perlu berbicara panjang lebar atau menyalah-nyalakan, karena ini ilmu hakul yakin. Ilmu hakul yakin itu ilmu yang didasar dengan pembuktian secara empiris. Tidak cuma sekedar diyakini saja, tidak sekedar diyakini karena kita telah melihat saja, tetapi kita meyakini karena melihat dan juga kita telah membuktikan secara empiris. Itu yang disebut ilmu hakul yakin. Ini juga parameter Allah Ta'ala dalam menerima suatu makom
hambanya di dalam membuktikan ibadah-ibadahnya, yaitu ilmu hakul yakin. Nah, dengan demikian mestinya seorang ulama itu, ulama yang telah mengenal Allah Ta'ala itu mestinya telah melewati perjalanan mi'rajnya. Dan seorang yang telah melewati perjalanan mi'rajnya itu pastinya bisa menyampaikan, menunjukkan jalannya kendaraannya, caranya, agar umat pun bisa mi'raj. Seperti itu logikanya. Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana, Allah itu rahmatul alamin. Masa mi'raj itu hanya kepada satu orang saja, kemudian umatnya tidak punya hak? Lantas kita untuk meniru siapa? Nah, itulah yang perlu kita naikkan keilmuan kita. Jadi di momentum yang sangat baik ini, khususnya di bulan Rajab, peringatan Isra Mi'raj ini, mestinya kita menaikkan keimanan kita dari yang dulu ke keimanan yang sebenar-benarnya beriman. Sedangkan kata Allah Ta'ala di dalam Asyura 52, orang yang beriman adalah orang yang telah mendapatkan nur iman dan nur kitab. Bagi sebagian di antara hamba-hambaku yang kami pilih, kami tunjuk dan juga menghendakinya, dan ini merupakan jalan yang lurus bagi dirinya. Jadi iman ini pun bukan sekedar yakin juga, tetapi ada pembuktian empiris, ada praktek yang perlu kita kerjakan, ada penanaman nur iman nur kitab yang kita jalani terlebih dahulu, yaitu pada saat kita baiat penanaman nur iman dan kitab. Jadi awal mula untuk bisa menaikkan kesadaran kita atau naiknya dimensi alam dunia ke alam akhirat mesti melalui baiat nur iman dan nur kitab, yang ini juga bersamaan dengan disertai proses motu qobla anta motu, atau mati sebelum mati atau mati hakikat. Jadi nggak mungkin orang bisa memasuki dimensi alam akhirat tanpa melewati kematian terlebih dahulu, yang kata Nabi disebut dengan mautu qobla anta mautu, atau mati sebelum mati. Ini praktek, kemudian disertai juga dengan penanaman nur iman dan nur kitab, yang ini adalah sebagai kriteria sebagai orang yang beriman di Asyura 52. Kemudian nur iman nur kitab inilah juga sebagai unsur kekuatan yang turun dari Allah Ta'ala untuk menembus batasan dari alam dunia ke alam akhirat, yang ini ada di Ar-Rahman 33. Ya masul jinni wal insi anastatotum andan kudumin aktoris samawati wal arfantan hudu latan kuduna illa disultan. Jadi untuk bisa menembus batasan penjuru alam dunia menuju dimensi alam akhirat, pastinya mesti bisa dengan unsur yang turun daripada isi Allah Ta'ala, yaitu kekuatan Allah Ta'ala. Yang ini adalah unsur mutlak, yaitu nur yang turun dari Allah Ta'ala. Jadi tanpa menggandeng unsur mutlak, yaitu nurnya, tidak mungkin kita sebagai manusia yang relatif bisa berhampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mutlak. Karena untuk bisa berhampir dengan yang mutlak, manusia yang relatif wajib jalannya mesti menggandeng dengan unsur mutlak terlebih dahulu. Barulah kita akan diajarkan adaptasi di alam akhirat, tentunya beserta dengan bimbingan guru rohani, karena kita telah melampaui alam dunia ke alam akhirat. Alam akhirat itu alam ruh, makanya yang kita butuhkan adalah bimbingan daripada seorang guru rohani. Guru rohani inilah yang di akhir zaman ini disebut dengan waliya mursida, atau sebutan di alam dunia adalah al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi estafet daripada nur kerasulan nabi-nabi sebelumnya. Jadi tidak sembarang ulama disebut dengan ulama waris, karena ulama waris itu hanya satu, waliya mursida itu hanya satu, karena seorang rasul itu hanya satu di setiap zaman,
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah ada seorang rasul di tengah-tengah kaummu di zamanmu, sungguh berat rasanya mengharap keimanan bagimu dengan penuh kasih dan penuh penyayang. Jadi seorang rasul itu hanya satu, seorang wali mursyid itu hanya satu yang mewarisi estafet daripada nur kerasulan nabi-nabi sebelumnya. Nah, carilah al ulama billah yang membawa estafet nur kerasulan nabi sebelumnya, atau yang disebut dengan sang pembawa wasilah. Karena tidak mungkin orang bisa bertakwa tanpa bertemu dengan jalan wasilah. Kemudian tidak mungkin orang bisa bertemu dengan wasilah tanpa bertemu dengan sang pembawanya, yaitu ulil amri minkum, seorang pemimpin manusia yang dikuasakan oleh Allah Ta'ala untuk menunjukkan jalannya, caranya, adaptasinya, kendaraannya dalam melewati alam-alam akhirat, di dalam mengenal akan Allah Ta'ala dan beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di momentum Isra Mi'raj ini mestinya para alim ulama yang diamati oleh seorang ulama billah itu menyampaikan jalannya, caranya, kendaraannya, serta adaptasinya untuk bisa mengenal akan Allah Ta'ala melalui proses naiknya perjalanan Mi'raj, atau naiknya kesadaran dari kesadaran akal menuju alam dunia menuju kesadaran di atasnya akal, yaitu kesadaran ruh, sampai puncaknya kesadaran yaitu mengenal akan Allah Ta'ala. Demikian yang kami sampaikan pada kali ini. Ini adalah tentang praktek metodologi Qadim Tarekat Naqsabandiyah Kholifiyah Nusantara. Ini adalah praktek perjalanan arwah, yang ini disebut juga teknik jalan dan cara untuk naik kesadaran atau Mi'raj. Ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.